Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adinda Kaulan Karima, and today I will explain you about interpreting strategies. Yang pertama, kalian harus tahu kalau interpreting strategies itu dibagi menjadi dua bagian, sebelum agenda dilaksanakan ataupun pada saat agenda dilaksanakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu before agenda atau persiapan yang dilakukan seorang interpreter sebelum agenda dilaksanakan. The first is physical condition. Jadi, seorang interpreter itu harus menjaga kesehatannya beberapa hari sebelum agenda dilaksanakan, seperti olahraga ataupun minum multivitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Second is punctuation. Jadi, seorang interpreter itu harus memiliki jiwa disiplin sehingga dia harus tepat waktu, yaitu 30 menit sebelum agenda dilaksanakan harus sudah ada di lokasi. Next is note-taking tools. Jadi, seorang interpreter juga bisa menyiapkan alat catat atau alat tulis seperti buku, pena, dan lain-lain untuk mencatat apa yang akan dibicarakan oleh speaker. And the last is translation brief. Jadi, seorang interpreter juga bisa berkomunikasi terlebih dahulu sebelum agenda dilaksanakan. And now, we move to the second section, yaitu while speaking agenda atau strategi yang dilakukan oleh interpreter pada saat agenda dilaksanakan. The first is body positioning. Nah, untuk gambar yang di sebelah kanan itu adalah contoh yang benar. Jadi, posisi interpreter yang benar itu seharusnya berada di sebelah salah satu speaker atau di sebelah namun agak ke belakang sedikit. The second is speaking in first person. Jadi, seorang interpreter itu harus menerjemahkan sesuai dengan apa yang dibicarakan atau yang diucapkan oleh speaker. Never add, omit, and substitute. Jadi, tidak boleh menambah, mengurangi, atau bahkan mengubah susunan kalimat yang sudah diucapkan oleh speakers. Meskipun speakersnya mengucapkan kalimat yang panjang dan juga bertele-tele, interpreter juga harus menerjemahkan sesuai apa yang diucapkan. Next is handling side conversation. Ketika speakers itu mengajak seorang interpreter berbicara atau mengobrol di luar konteksnya, itu diperbolehkan ya teman-teman. Akan tetapi the interpreter itu harus mengkonfirmasinya. Jadi mengonfirmasi bahwa the speakers itu sudah mengajak kita ngobrol di luar konteks. Next is clarifying. Interpreter itu juga boleh loh teman-teman untuk menanyakan kembali apa yang sudah dibicarakan oleh speaker sebelumnya. Tentu dengan izin seperti pada sebelumnya ya, harus mengkonfirmasi kepada speakers yang satunya. Kalau seorang interpreter itu akan bertanya kembali ke speakers untuk menanyakan lebih jelas atau mengulangi apa yang sudah dibicarakan barusan. Okay, managing the session. Nah, ketika speaker sudah terlalu panjang untuk berbicara, maka akan menyulitkan juga untuk seorang interpreter menerjemahkan. Nah, di sini pada posisi seperti itu, seorang interpreter itu boleh loh untuk interrupt atau memotong pembicaraan speakers. And the last is tone, registers, and style. Jadi seorang interpreter itu juga harus meniru nada, gaya bicara, ataupun raut wajah yang diucapkan atau yang dilakukan oleh seorang speakers. Misalkan seorang speakers itu bertanya, maka interpreter itu juga harus menerjemahkan dengan nada bertanya. And that's all the interpreting strategies. Semoga bermanfaat buat kalian ya. See you on next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.